Ya, terima kasih pada siang ini saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing mengenai early warning system sebagai upaya deteksi dini perburukan kondisi pasien di ruang perawatan. Mungkin tadi Bu Siti Nadiro sudah cukup banyak menjelaskan mengenai konsepnya. Saat ini saya mungkin akan menjelaskan bagaimana aplikasinya langsung di rumah sakit dan kenapa early warning system atau sistem deteksi dini ini penting sekali bagi kita perawat ketika bekerja menangani pasien. Kalau kita lihat saat ini mungkin kegawatan medis ini bisa terjadi di mana saja, kapan saja, pada siapa saja. Tidak harus menunggu ketika pasien itu masuk ke ICU atau ke ruangan intensif, baru pasien itu beresiko mengalami perburukan atau bahkan meninggal, tetapi sangat dimungkinkan pasien di ruang perawatan pun akan mengalami perburukan. Kemudian mungkin ketika kita sedang berdinas di ruang perawatan, itu tiba-tiba terjadi kondisi di mana pasien meninggal atau mungkin saya dulu ketika masih di ruang perawatan pun sering menemukan laporan pagi pada saat pre-conference begitu dilaporkan pasiennya tiba-tiba meninggal atau pasien tiba-tiba dilaporkan henti nafas atau henti jantung. Atau saat ini kita juga mungkin melihat beberapa teman yang kurang bisa mengenali bagaimana kondisi perburukan di ruang perawatan biasa. Mungkin kita tadi tidak begitu waspada apakah pasien ini sedang dalam kondisi masuk ke dalam kondisi perburukan. Yang berikutnya adalah tanda-tanda vital. Kalau kita lihat, mungkin saat ini pengukuran tanda vital ini memang menjadi hal rutin yang dilakukan oleh perawat di ruang perawatan. Tetapi mungkin frekuensinya akan berbeda-beda. Ada ruang perawatan yang mengukur tanda vital setiap 6 jam, ada yang mengukur tiap 12 jam, bahkan ada yang mungkin mengukur tanda vital setiap 1 hari sekali. Kemudian kualitas dari pemantauannya. Apakah pengukuran tanda vital yang dilakukan oleh perawat ini memang sudah berkualitas dalam arti ketika dilakukan pengukuran tanda vital itu bukan hanya diukur tensi nadi suhu pernafasan kemudian didokumentasikan, tetapi ada critical thinking, ada berpikir kritisnya ketika melihat kenapa ya kok tensinya tinggi tetapi nadinya turun ya, kenapa ya? Ada kenapanya. Kemudian pelaporannya, apakah ketika melihat kondisi yang tidak biasa, itu dilaporkan, dan bagaimana pendokumentasian yang dilakukan oleh kita ketika menemukan pasien dengan kondisi yang tidak biasa tadi. Nah, mungkin hal ini juga akan menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang meningkat di rumah sakit. Pada saat berdinas di ruangan, pernahkah kita mengalami kondisi pasien memburuk bahkan mengalami kematian? Apabila saat itu kita mengalami kondisi tersebut, sudahkah kita lakukan tata laksana? Kapan dan bagaimana kita meminta bantuan? Ketika sedang dinas sore, dinas malam, kemudian tiba-tiba melihat pasien kok tanda-tanda vitalnya mengalami perubahan dari yang biasa. Kita tahu apa yang mesti kita lakukan. Kita tahu nggak sih di mana bantuan itu mesti kita cari. Kemudian siapa petugas yang memang bisa menangani kondisi tersebut? Apakah kita yakin bahwa petugas yang menanganinya sudah cukup kompeten? Yang berikutnya lagi, berapa lama respon yang harus diberikan? Apakah respon 5 menit, 10 menit, 15 menit itu diperkenankan, apakah itu betul atau tidak. Kemudian bagaimana standar petugasnya, apakah dari sisi kuantitas dan kualitasnya sudah mencukupi, sudah memadai, apakah ketika akan melakukan CPR cukup dengan 2 orang petugas. Yang berikutnya lagi, apakah sudah ada regulasi di tempat kita bekerja, bagaimana ketika melakukan tata laksana pasien perburukan, bagaimana ketika melakukan tata laksana CPR, bagaimana melakukan tata laksana bantuan hidup lanjut, dan sebagainya. Ini juga mungkin akan menjadi pertanyaan kita, akan menjadi dilema, apakah yang saya lakukan tadi itu betul atau tidak ya? Apakah yang saya lakukan tadi
sudah cukup memuaskan atau dapat memberikan pelayanan yang baik bagi pasien. Nah, perawatan-perawatan yang tadi yang suboptimal tadi ini berkontribusi pada perburukan fisiologis. Mungkin apabila pasien yang tadi mulai terlihat tanda-tanda pergeseran fisiologis bisa cepat dilakukan tata laksana, mungkin tidak akan sampai jatuh ke dalam kondisi perburukan yang selanjutnya. Yang berikutnya, mungkin dengan tadi perawatan yang suboptimal, mungkin akan menyebabkan peningkatan kebutuhan di ruangan intensif, yang mestinya mungkin pasien-pasien ruang intensif itu berasal dari IGD, tetapi karena mungkin pasien di ruangan tidak bisa terpantau dengan baik, akhirnya pasien yang di ruangan pun menjadi beralih ke ICU karena tadi akhirnya dan pada akhirnya menyebabkan peningkatan kebutuhan perawatan di ICU. Belum lagi ditambah dengan peningkatan biaya perawatan yang menjadi lebih panjang. Mungkin kalau pasien stroke hemoragik, hari perawatannya 2 minggu, tetapi dengan adanya perawatan yang suboptimal tadi, perawatan yang tidak dilakukan dengan baik, maka waktu perawatannya menjadi lebih memanjang dan pada akhirnya menyebabkan biaya perawatannya juga menjadi meningkat. Bahkan mungkin akan menyebabkan kematian. Nah, ini yang mungkin juga kita lihat. Dikatakan bahwa perawat adalah orang pertama yang mengenali perburukan kondisi pasien dan harusnya siaga memberikan bantuan. Kita ini selalu dikatakan sebagai tulang punggungnya rumah sakit. Kita ada 24 jam di pasien. Mestinya kita tahu sekecil apapun perubahan kondisi pasien. Jadi kalau dikatakan bahwa perawat adalah orang pertama yang mengenali perburukan kondisi pasien dan mestinya siaga, itu mestinya betul sekali. Tetapi kadang-kadang lamanya respon yang diberikan oleh staf ini bervariasi dan mestinya ini tidak boleh. Mestinya sama, mestinya ada standarnya. Begitu terjadi perburukan kondisi, ada standarnya kapan harus dilakukan pemeriksaan ulang, kapan harusnya dilakukan tata laksana, dan seterusnya. Faktanya, The Critical Care Stakeholder Forum ini tahun 2005 mengidentifikasikan masalah-masalah yang menyebabkan keterlambatan tadi. Dikatakan bahwa yang pertama adalah kurangnya observasi di bangsal. Kurangnya observasi di bangsal ini mungkin karena bisa berbagai macam, bisa juga mungkin karena kuantitas, jumlah perawatnya yang kurang, sehingga rentang pengawasannya menjadi lebih lebar, yang mestinya satu perawat mampu mengobservasi, hanya bisa mengobservasi 6-7, tetapi karena jumlah perawat yang kurang, sehingga satu perawat mungkin harus merawat 10-12 pasien. Ini juga menyebabkan kualitasnya menjadi berkurang. Atau juga karena standar dokumentasi yang rendah. Tidak ada regulasi yang mengatur harus seperti apa sih melakukan pemantauan, form apa yang digunakan untuk melakukan pemantauan dengan baik. Yang kedua adalah kurangnya pengetahuan tentang penyakit kritis. Kita tahu bahwa kondisi dan penyakit kronis ini memerlukan proses yang kompleks. Tentunya juga diperlukan pengetahuan yang baik dari seorang perawat untuk mengetahui anatomi, fisiologi, patofisiologi, perjalanan penyakit pasien, sehingga mungkin bisa dapat mengenali kondisi perburukan. Yang berikutnya adalah treatment yang tidak optimal pada pasien yang beresiko. Mestinya pasien-pasien yang beresiko dilakukan tata laksana khusus, tetapi karena tidak adanya standar, maka menyebabkan tadi perawatan yang suboptimal. Yang berikutnya adalah keterampilan dan pengetahuan yang tidak memadai, di mana perawat gagal untuk mengenali urgensi kondisi pasien. Nah, kenapa semua kondisi tadi, kondisi yang perburukan, cenderung mengalami perburukan ini harus dipantau. Dikatakan bahwa henti jantung paru di ruang perawatan yang tidak terpantau biasanya bukan merupakan kejadian yang tiba-tiba atau tidak dapat diprediksi dan jarang karena penyakit jantung primer. Jadi kalau kita lihat memang jarang sekali pasien yang tiba-tiba dikatakan meninggal tadi atau tiba-tiba yang dikatakan henti nafas, henti jantung itu memang karena ada masalah jantungnya. Biasanya karena masalah yang lain, dan mestinya itu tidak boleh. Jadi kalau saya dulu bilangnya ujuk-ujuk, jadi nggak boleh tuh ada ujuk-ujuk tiba-tiba pasien meninggal. Tentunya semua kejadian itu harus ada prosesnya.
mestinya akan terlihat tanda-tanda ketika terjadi perburukan. Yang paling mudah dipantau adalah hemodinamik, selain keluhan pasien. Tapi tadi mungkin kadang-kadang kita merasa bahwa itu menjadi hal yang biasa, sehingga akhirnya kita terlewati untuk melakukan pemantauan. Jika terdapat tanda-tanda fisiologis yang buruk, misalnya tadi ditemukan adanya tahikardi, tahipno, hipotensi, yang tidak dapat diidentifikasi sejak dini, dan pasien ditangani dengan efektif, maka mestinya henti jantung paru dapat dicegah. Dalam SNARS edisi 1, chapter PAP 3.1 dikatakan bahwa staf harus mampu mengidentifikasi kejadian perburukan kondisi pasien dan mestinya sedini mungkin mencari bantuan terhadap staf yang kompeten. Jadi kalau dalam ketika akreditasi biasanya kita lihat Bapak Ibu surveyor, mereka akan melakukan penilaian. Ada 4 elemen penilaian yang biasanya dilakukan oleh Bapak Ibu surveyor terkait dengan standar akreditasi PAP 3.1. Biasanya Bapak Ibu surveyor itu akan melihat, coba mana regulasi mengenai deteksi dini perburukan kondisi pasien. Mereka akan melihat apakah rumah sakit itu sudah punya kebijakan, panduan, pedoman, SPO yang terkait dengan deteksi dini perburukan. Yang berikutnya adalah ada bukti staf klinis dilatih menggunakan EWS. Biasanya akan dilihat mana dokumentasi pelatihannya. Kemudian stafnya akan diwawancara, ditanya, apakah sudah pernah memang dilatih mengenai EWS tadi. Yang berikutnya ada bukti staf klinis mampu melaksanakan. Jadi selain dilihat nanti rekam medisnya, ada dokumentasi pelaksanaan rekam medis, kemudian diwawancara, staf medisnya akan diminta untuk mensimulasikan. Coba kamu kerjakan, coba kamu contohkan bagaimana cara melakukan early warning system. Kemudian akan dilihat lagi telusur dokumen, tersedia catatan hasil EWS. Akan dilihat bagaimana dokumentasinya dan wawancara. Yang berikutnya terkait dengan PAP 3.2, pelayanan resusitasi tersedia di area rumah sakit. Jadi harus ada regulasi yang menyatakan bagaimana resusitasi ini dilakukan. Bukan hanya di area kritikal, bukan hanya di ICU, ICCU, IGD, NICU-PICU, tetapi di seluruh ruang perawatan. Mesti ada regulasi yang mengatur bagaimana standar obat, bagaimana stafnya, bagaimana alatnya yang terkait dengan pelayanan resusitasi. Kemudian BHD segera dan bantuan hidup lanjut, ini juga akan dilihat apakah kita sebagai petugas kesehatan mampu melakukan itu. Akan dilihat bagaimana dokumen pelatihannya, wawancara, kemudian akan diminta untuk bersimulasi. Dan yang berikutnya pelatihan pelayanan resusitasi ini juga termasuk hal-hal yang dipersyaratkan dalam akreditasi. Nah, kalau kita lihat tadi, banyak sekali mungkin hal yang bisa menyebabkan tingginya angka mortalitas dan morbiditas yang pada akhirnya akan menyebabkan mutu dan keselamatan pasien mungkin tidak menjadi optimal. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan keselamatan pasien dan menurunkan angka kematian? American Heart Association 2015 menyatakan bahwa rantai keselamatan ini bisa menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pasien dan menurunkan angka kematian. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa melakukan pengawasan dan pencegahan perburukan. Early warning system, bagaimana rumah sakit bisa memastikan bahwa early warning system ini dilakukan oleh seluruh petugas kesehatan di seluruh ruang perawatan. Yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengaktifkan code blue, bagaimana bisa mengaktifkan panggilan reaksi cepat apabila terjadi kondisi perburukan. Yang berikutnya bagaimana CPR ini bisa dilakukan dengan efektif. Yang berikutnya lagi bagaimana defibrilasi bisa dilakukan, dan yang terakhir adalah bagaimana bantuan hidup lanjut ini juga dilakukan di rumah sakit. Tetapi artinya bahwa ketika pengenalan secara dini atau early warning system ini dilakukan dengan baik, maka tentunya bisa mencegah terjadinya perburukan kondisi pasien. Jadi rantai keselamatan yang pertama adalah early warning system bisa dilakukan dengan baik oleh seluruh petugas kesehatan. Kalau dulu kita lihat bahwa panggilan code blue ini
sudah diperdengarkan di paging system ketika perawat menemukan ada pasien dengan kondisi arrest atau apno. Dulu seperti itu, tanpa ada early warning-nya, tanpa ada deteksi dininya, tiba-tiba terdengar code blue. Kalau dulu seperti itu, sekarang sudah nggak boleh lagi. Sekarang mesti ada early warning-nya dulu. Mestinya seluruh pasien yang dirawat ini mesti dideteksi dulu, mesti dilakukan pengkajian dulu. Semestinya semua perawat dinilai apakah pasien itu beresiko rendah, sedang, tinggi, atau memerlukan aktivasi code blue. Apabila pasien memerlukan aktivasi code blue, baru code blue-nya ini dibunyikan. Mestinya seperti itu. Nah, mengapa early warning system ini penting? Dikatakan bahwa pengawasan tanda klinis tertentu dapat mengurangi kejadian cardiac arrest. Kemudian, mengenali ciri-ciri dengan cepat dan tata laksana dini yang sesuai pada pasien kritis dapat membantu mencegah perburukan lebih lanjut dan memaksimalkan peluang untuk sembuh. Early warning system ini juga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan klinis. Mungkin dulu kita masih nggak pede, apabila pasien mulai turun kondisinya, mesti diapain? Saya mau NenSI berapa jam lagi untuk kondisi-kondisi yang seperti ini. Bahkan saya pernah lihat waktu dulu itu untuk mengukur tekanan darah aja mesti nanya dulu sama dokter, dok nanti mau diukur tiap berapa lama, atau mesti diadviskan oleh dokter. Ukur tekanan darah setiap begitu. Nah, dengan adanya early warning system ini kita menjadi lebih mandiri, kita tahu apa yang mesti kita lakukan dan kapan lagi kita melakukan monitoring yang baik. Early warning system ini dikembangkan sebagai alat yang memungkinkan staf dirawat inap untuk menggabungkan observasi reguler untuk menghasilkan skor fisiologis total. Kemudian perburukan yang umum terjadi pada pasien kritis dapat terdeteksi dengan observasi ruangan yang sederhana. Intinya sebetulnya karena kita hanya mengobservasi hemodinamik, tensi, nadi, suhu, pernapasan, kesadaran, saturasi. Ini adalah hal yang umum sekali kita lakukan, biasa kita lakukan. Semua perawat pasti bisa melakukan itu. Hanya tinggal nanti ditambahkan berpikir kritisnya dan ditambahkan scoringnya lalu algoritmanya. EWS dapat digunakan sebagai alat untuk mendeteksi masalah kritis pasien dan hambatan dalam berkomunikasi karena tools ini memberikan kesempatan untuk mempresentasikan dan bertindak sesuai dengan kondisi pasien. Mungkin dulu ketika ada pasien dengan kondisi perburukan, kita mesti lapor dokter. Kemudian mungkin ada yang nggak bisa terhubung dokternya atau banyak sekali kendala yang terkait dengan itu. Tetapi dengan adanya early warning system ini, sistem deteksi dini, maka komunikasinya sudah jadi terbangun karena sudah ada regulasinya, sudah ada kebijakannya, panduannya, pedomannya. Tadi kita bicara mengenai early warning system. Jadi sebetulnya apa sih early warning system? Mungkin nanti teman-teman akan banyak mendengar mengenai NEWSS atau EWSS atau Modified Early Warning System, apapun itu, tetapi sebenarnya semua berasal dari kata Early Warning System atau sistem deteksi dini. Sistem deteksi dini ini adalah sebuah pendekatan sistematis yang menggunakan skor fisiologis untuk mengidentifikasi perubahan kondisi seseorang sekaligus menentukan langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jadi, bagaimana kita bisa mendeteksi kondisi perburukan dan bagaimana kita bisa menentukan langkah apa yang mesti kita lakukan sesuai dengan hasil observasi yang kita lakukan. Sedangkan code blue adalah kode istilah yang digunakan dalam rumah sakit yang menandakan adanya seseorang pasien yang mengalami serangan jantung atau mengalami situasi gagal nafas atau situasi darurat lainnya yang menyangkut dengan nyawa pasien. Jadi early warning system harus dilakukan pada seluruh pasien yang ada di rawat inap, tetapi code blue belum tentu dilakukan. Apa manfaatnya? Kenapa sih early warning system ini mesti dikerjakan? Yang pertama dikatakan bahwa dengan adanya early warning system, ini dapat menilai tingkat keparahan penyakit, bisa mengidentifikasi pasien yang memungkinkan dipindahkan ke area dengan tingkat ketergantungan yang lebih tinggi. Jadi mungkin saja pasien itu pada saat masuk dari IGD,
indikasinya ruang rawat biasa, tetapi dengan berjalannya waktu mungkin terjadi kondisi perburukan, sehingga di awal bisa langsung diketahui pasiennya mungkin bisa naik level perawatannya mungkin dari yang sebelumnya ruang perawatan biasa bisa naik ke ruang perawatan high care unit atau bahkan intensive care unit. Early warning system merupakan sistem penilaian standar yang di mana yang mendukung pengambilan keputusan klinis yang konsisten dan respon klinis yang tepat, membantu petugas dan rumah sakit untuk memprioritaskan dan meningkatkan keselamatan pasien. Early warning system ini adalah adopsi sistem penilaian standar di rumah sakit, tidak hanya dalam konteks perburukan klinis akut, namun pemantauan terus-menerus kondisi pasien. Jadi bukan hanya sekedar pasien yang saat itu tiba-tiba mengalami kondisi perburukan, karena tadi bahwa early warning system ini sebetulnya adalah tindakan yang memang biasa kita lakukan, observasi rutin. Kita rutin melakukan pengukuran vital sign tiap 6 jam, tiap shift. Setelah itu ditambahkan dengan scoring dan algoritma. Jadi bukan sesuatu yang dilakukan mendadak dan terus-menerus dikerjakan sesuai dengan nilai pemantauannya. Selain tadi manfaat yang di atas, itu early warning system juga bisa digunakan untuk audit dan perencanaan kapasitas kebutuhan perawat dan alokasi penyesuaian tingkat keparahan pasien. Jadi, ketika terjadi perburukan kondisi pasien atau bahkan ketika terjadi kematian, itu kita bisa melakukan audit. Kenapa pasien bisa meninggal? Ketika pasien dirawat di ruang perawatan biasa, kenapa sih bisa meninggal? Apakah ternyata ketika pasien itu meninggal, ternyata karena jumlah SDM-nya yang kurang, atau kualitas SDM-nya yang tidak memadai, atau pasiennya yang memang ditempatkan di tempat yang tidak sesuai dengan kondisinya. Sedangkan keuntungannya, EWS ini merupakan scoring yang simpel, sederhana sekali, hanya menggunakan parameter yang umum yang kita kenal tadi, vital sign, kemudian praktis digunakan, tidak memerlukan alat-alat canggih, kemudian meningkatkan hubungan kolaborasi, karena tadi kita tahu apa yang mesti dikerjakan, kita tahu alurnya, algoritmanya, kemudian reliable meski dalam pengamatan yang berbeda, dapat diulang antar pengamatan yang berbeda, kemudian dapat diterapkan pada semua tim multiprofesional, dan relatif tidak membutuhkan pelatihan khusus, karena pastinya semua perawat bisa melakukan pengukuran vital sign. Implementasi EWSS ini bagaimana? Jadi dikatakan bahwa sistem peringatan dini atau early warning system ini mengawali kegawatan secara dini dan melakukan resusitasi secara optimal. Penerapan EWSS sangat terkait erat dengan peran perawat dalam melakukan observasi harian pada vital. Sistem kriteria panggilan didasarkan pada observasi rutin yang mengaktifkan suatu respon ketika terjadi nilai fisiologis yang ekstrim. Jadi apabila ketika dalam pengukurannya apabila tidak ditemukan nilai fisiologis yang menyimpang, maka itu dilanjutkan sebagai observasi rutin harian biasa. Ya kalau memang misalnya dilakukan tiap shift atau tiap 6 jam, maka itu dilakukan. Tapi ketika ada nilai fisiologis yang ekstrim, maka dilakukan sesuai dengan hasil scoringnya. Kalau kita lihat dalam proses keperawatan, di mana kita perawat, ini tidak hanya langsung melakukan intervensi atau implementasi, tetapi selalu dimulai dengan pengkajian, penentuan masalah dan diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Ini adalah proses yang harus kita lakukan ketika kita mau dikatakan sebagai perawat profesional. Nah, dalam asesmen ini ada 3 jenis asesmen, mulai dari initial assessment, kemudian ongoing assessment, dan re-assessment. Nah, pengukuran vital sign ini termasuk dalam pengkajian awal dan pengkajian lanjut. Kalau pasiennya sudah dirawat di rumah sakit, tentunya ongoing assessment, jadi pengkajian yang memang dilakukan terus-menerus. Ketika kita mengukur tanda-tanda vital, dilanjutkan dengan menghitung skor early warning system, dan hasil skornya inilah nanti yang harus dilanjutkan dengan berpikir kritis. Ketika melihat hasil parameter fisiologisnya ditemukan ada yang ekstrim, mestinya tidak cukup sampai di situ, bukan hanya sekedar
didokumentasikan, tetapi harus ada berpikir kritisnya. Kalau kita lihat bahwa peran perawat mestinya adalah salah satunya adalah surveillance, di mana kita ini mestinya bukan hanya sekedar melakukan tindakan keperawatan dan tindakan kolaborasi, tetapi bagaimana kita bisa melakukan pemeriksaan perubahan kondisi pasien, karena tadi kita ada 24 jam di pasien. Kemudian kita mestinya juga mampu melakukan deteksi perubahan kondisi pasien secara dini dan bisa melakukan pencegahan terhadap cedera dan kesalahan atau kelalaian. Kalau dilihat bahwa dari dulu memang ya intervensi kita, salah satu intervensi kita utama kita itu adalah monitoring, surveillance. Salah satunya tadi pengukuran tanda-tanda vital. Dulu mungkin ketika kita bicara mengenai tanda vital, kita hanya mengenal 4. Suhu, nadi, tekanan darah, dan pernafasan. Sekarang ditambah lagi dengan saturasi, nyeri, tingkat kesadaran, dan urin output. Nah, kenapa mesti tanda vital? Kenapa untuk deteksi dini perburukan itu kenapa harus tanda vital yang kita lihat? Dikatakan oleh Nola et al. Tahun 2005 bahwa tanda-tanda klinis perburukan kondisi ini biasanya serupa apapun penyakit yang mendasarinya, yang mencerminkan gangguan pada fungsi pernafasan, kardiovaskuler, dan neurologi. Jadi, kalau misalnya pasien dirawat dengan kondisi ketoasidosis diabetes, ketika terjadi perburukan, ya yang kelihatan pertama kali adalah hemodinamiknya. Mungkin tensi nadi, suhu pernafasan meningkat, saturasinya menurun, tekanan darahnya bisa menurun. Begitu juga dengan pasien kebidanan, begitu juga dengan pasien neurologi. Apapun penyakit yang mendasarinya, ketika terjadi kondisi perburukan, hal yang pertama akan terlihat adalah respon vital sign, respon dari hemodinamik pasien. Siapa saja yang bisa menggunakan early warning system? EWS ini dapat digunakan oleh seluruh pasien, bisa pada neonatus, pediatrik, sampai ke dewasa. Tapi parameternya saja yang berbeda. Jadi yang membedakannya adalah parameter pada dewasa, parameternya adalah nadi, tekanan darah sistolik, laju pernafasan, kemudian tingkat kesadaran, saturasi oksigen, dan suhu tubuh, sedangkan pada anak-anak yang dinilai adalah perilaku, status kardiovaskuler, dan status pernafasan. Bagaimana cara kita melakukan early warning system? Itu yang pertama adalah mencek dan mencatat parameter fisiologis. Ini sudah kita lakukan saat ini di rumah sakit. Setiap hari secara rutin kita melakukan pengukuran dan pencatatan tanda-tanda vital tadi minimal 1 kali dalam 1 shift. Minimal pasien akan ditensi, diukur tekanan darah, nadi, suhu, pernafasan, dan didokumentasikan setiap 6 jam. Itu sudah rutin kita lakukan. Nah, setelah itu kita lakukan scoring dengan early warning system tadi, makanya dinamakan EWSS, Early Warning Score System. Setelah dilakukan scoring terhadap hasil tadi parameter fisiologis, lalu dijumlahkan seluruh skornya dan dilihat masuknya di dalam kategori apa. Setelah itu dilakukan tata laksana sesuai dengan kategorinya, bisa ringan, sedang, berat, atau ekstrim. Ini yang pertama tadi cek dan catat parameternya yang rutin kita lakukan minimal setiap shift. Seperti saya katakan tadi, pada orang dewasa, tingkat kesadaran, laju pernafasan, nadi, sistolik, suhu tubuh, dan saturasi oksigen. Pada pediatrik biasanya dilakukan fungsi respirasi, status kardiovaskuler, dan perilaku. Sedangkan pada neonatus, ini temperatur, kemudian respiration rate, nafas ngorok, heart rate, saturasi oksigen, dan fungsi neurologi. Mungkin nanti saya akan banyak membahas mengenai early warning system pada pasien dewasa. Nanti mungkin ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Siti Nadiroh. Jadi yang dilihat yang pertama tingkat kesadaran. Pada form early warning system, ini yang dilihat adalah menggunakan metode APFU. Jadi yang dilihat bagaimana pasiennya, apakah waspada, kemudian apakah pasien berespon terhadap stimulus
suara, nyeri, atau bahkan tidak ada respon sama sekali. Tetapi ada beberapa nanti yang mungkin menggunakan skala GCS untuk kondisi-kondisi tertentu. Misalnya Modified Early Warning System Neurologi, itu sudah menggunakan GCS. Yang berikutnya adalah respirasi. Karena kita tahu tadi peningkatan laju pernafasan merupakan tanda terjadinya distres pernafasan. Yang berikutnya adalah denyut nadi. Jadi yang dilihat dari denyut nadi itu bukan hanya frekuensinya, mestinya juga keteraturannya, kemudian bagaimana volumenya, bagaimana apakah simetris antara denyut nadi kanan dan kiri. Yang berikutnya tekanan darah sistolik, kemudian suhu tubuh, kemudian pulse oximetry. Yang berikutnya adalah output urin. Ini adalah parameter yang digunakan untuk melihat perburukan kondisi pasien. Setelah tadi kita melakukan mengecek dan mengukur parameter fisiologis sesuai dengan usia pasien, sesuai dengan peruntukannya, kemudian kita lakukan scoring, yang di mana setiap parameter diberikan skor antara 0 sampai 3, jadi ada yang nilainya 0, 1, 2, dan 3. Kemudian jumlah skor dari seluruh parameter kemudian diberikan kode warna dan memiliki algoritma yang harus dilakukan oleh perawat berdasarkan hasil terhadap pengkajian parameter fisiologis tadi. Ini adalah parameter yang digunakan pada National Early Warning Score System. Jadi yang dilihat adalah respiration rate misalnya nilainya 0 apabila pernafasan 12 sampai 20. Kemudian nilainya 2 apabila pernafasannya 21 sampai 24, nilai 3 apabila pernafasan lebih dari 25. Lebih dari 25 atau kurang dari 8. Ini nilainya 3. Apabila pernafasan 9 sampai 11, maka diberikan skor 1. Kemudian saturasi oksigen diberikan skor 0 apabila saturasi lebih atau sama dengan 96%. Diberikan skor 1 apabila saturasi 96 sampai 94 sampai 95, saturasi 92 sampai 93% diberikan skor 2, dan apabila saturasinya kurang atau sama dengan 91% maka diberikan 3. Kemudian penggunaan oksigen ini nilainya hanya 2. Apabila pasien tidak menggunakan tambahan oksigen, maka diberikan nilai 0, dan apabila pasien menggunakan tambahan oksigen, maka diberikan nilai 2. Kemudian ada temperatur, tekanan darah sistolik, heart rate, dan level kesadaran. Untuk level kesadaran hanya ada 2 penilaian, jadi apabila pasien sadar penuh maka nilainya 0, apabila pasien hanya berespon terhadap stimulus, baik stimulus suara, stimulus nyeri, atau bahkan tidak ada respon sama sekali, maka nilainya adalah 3. Ada EWS yang baru dalam National Early Warning Score System Jilid 2, ini ditambahkan. Jadi kalau kita lihat di sini bedanya dengan yang tadi, pada yang National Early Warning Score System pertama ini hanya ada oksigen saturasi. Kemudian pada National Early Warning Score System yang kedua ini ada SPO2-nya ada 2 macam. Sebetulnya yang SPO2 yang kedua ini hanya digunakan apabila ada kondisi tertentu. Misalnya pasien-pasien dengan gagal napas hiperkapni atau pasien-pasien yang memang dengan kondisi tertentu di mana range saturasinya ditargetkan 88 sampai 92%. Jadi tidak digunakan apabila tidak ada indikasi. Kemudian yang membedakan yang pertama dengan yang kedua adalah warna. Pada EWSS yang pertama, ini warnanya apabila nilainya 0, maka warnanya putih. Apabila nilainya skornya 1, maka warnanya hijau. Skornya 2 warnanya kuning, skor 3 warnanya orange. Sedangkan pada National Early Warning Score System yang kedua, ini warnanya 0 untuk warna putih untuk warna 0, kemudian kuning untuk warna 1, orange untuk skor 2, dan merah untuk skor 3. Kemudian mungkin kalau dilihat
modifikasinya biasanya untuk yang early warning sistem yang kedua ini biasanya lebih rigid. Ini adalah parameter yang digunakan untuk anak, jadi ada perilaku kardiovaskuler dan respirasi. Misalnya perilaku apabila anak berperilaku sesuai dengan usianya maka dinilai 0, apabila anak cenderung murung dan diam diberikan skor 1, apabila terlihat sensitif nilainya 2, dan apabila menunjukkan letargi atau perubahan kesadaran atau penurunan kesadaran maka nilainya 3. Yang berikutnya ada Wellington, ini menyampaikan mengenai Modified Early Warning Score System. Ada beberapa modifikasi yang dilakukan oleh Wellington dalam early warning system. Di sini diantaranya misalnya tidak adanya pengukuran untuk saturasi oksigen tidak diukur sebagai pengukuran early warning. Mungkin di beberapa tempat di mana saturasi oksigen atau pulse oximetry tidak tersedia, maka ini bisa digunakan sementara. Tapi saat ini kalau kita lihat dengan adanya pandemi COVID-19, hampir semua rumah sakit nggak ada yang nggak punya pulse oximetry, bahkan pasien saja mereka punya di rumah pulse oximetry. Jadi mungkin ini tidak lagi digunakan. Kalau dulu mungkin ketika kita masih jarang menemukan adanya pulse oximetry di ruangan, kita bisa melakukan early warning system dengan modifikasi dari Wellington, di mana parameter yang digunakan hanya tekanan darah, respirasi, pernafasan, tekanan darah sistolik, respirasi, pernafasan, temperatur, dan tingkat kesadaran pasien. Wellington juga melakukan beberapa modifikasi. Ini adalah modifikasi Wellington, Modified Early Warning System untuk ruang perawatan neurologi. Jadi kita lihat tadi sebetulnya ketika kita mengatakan early warning system, ini parameternya adalah parameter fisiologis yang setiap hari kita ukur, tetapi mungkin di ruangan-ruangan tertentu, ruangan dengan spesifikasi tertentu mereka mempunyai monitoring khusus. Nah, pada pasien-pasien neurologi ini ada yang ditambahkan dari monitoringnya. Yang ditambahkan adalah tingkat kesadaran dengan GCS. Tadi di National Early Warning, tingkat kesadarannya hanya mengenal pasien diberikan nilai 0 apabila sadar dan pasien diberikan nilai 3 apabila ada penurunan kondisi. Nah, pada Modified Early Warning System neurologi, ditambahkan parameternya yaitu tingkat kesadaran dengan GCS, kemudian refleks pupil dan kekuatan otot lengan dan kaki. Sedangkan kemudian ini juga ada beberapa contoh. Ini adalah contoh Modified Early Warning Score kardiologi. Di sini selain parameter yang umum dilakukan, juga ada parameter tambahannya yang terkait dengan monitoring khusus pada pasien-pasien dengan gangguan kardiologi, seperti haluan urin, kemudian bagaimana irama jantungnya, kemudian skor nyeri. Skor nyerinya ini yang dilihat adalah nyeri PQRST. Kemudian pada pasien dengan kardiotorasik, ini juga ditambahkan lagi untuk monitoringnya adalah bagaimana haluan urin dalam 4 jam. Kemudian bagaimana pengeluaran drain dan WSD-nya. Ini ada lagi Modified Early Warning Maternity, bentuknya sama seperti yang atas, tetapi ditambahkan dengan monitoring lokeanya postnatal, kemudian bagaimana protein urinnya, baik pada pasien antenatal dan postnatal, kemudian bagaimana refleksnya pada pasien antenatal dan postnatal. Ini adalah Modified Early Warning System juga yang terbaru untuk pasien-pasien COVID. Kalau kita lihat parameternya sama dengan parameter pada pasien dewasa, ada laju pernafasan, saturasi, penggunaan oksigen tambahan atau tidak, tekanan darah sistolik, nadi, kesadaran, dan suhu. Namun pada early warning system pasien COVID ditambahkan satu parameter yaitu usia. Dalam usia ini pengukurannya atau skornya hanya diberikan 2, jadi apabila usianya kurang dari 65 maka skornya 0, dan apabila usianya lebih dari 65 maka skornya 3. Nah, setelah tadi kita melakukan scoring,
maka kita jumlahkan skor dari seluruh parameter tadi, tensi, tekanan darah sistolik skornya berapa, pernafasan skornya berapa, kemudian nadinya berapa, kesadarannya berapa. Setelah dijumlahkan seluruh skornya, kemudian berikan kode warna di lembar observasi sesuai dengan parameter dalam early warning. Jika hasil pengukuran tanda vital berada pada area yang berwarna, maka hitung skor EWSS dengan melakukan tata laksana sesuai dengan algoritma. Penandaan area berwarna di grafik tanda vital bertujuan untuk memudahkan perawat menentukan kapan lagi kita melakukan pemantauan yang berikutnya. Setelah itu, lakukan algoritma sesuai dengan scoring yang ada tadi. Jadi, dibagi menjadi 5. Apabila skornya 0 sampai 2, pasiennya berada dalam rentang hijau. Ini maka dilakukan asesmen tiap 4 sampai 6 jam, kemudian lapor penanggung jawab pasien, kemudian tetap dilakukan monitoring saturasi oksigen dan hemodinamik, kemudian lakukan manajemen hemodinamik. Apabila skornya 3, maka lakukan pengkajian ulang setelah 3 jam, lapor kepada penanggung jawab pasien, manajemen hemodinamik, dan monitor gambaran EKG-nya. Apabila skornya 4, lakukan pemantauan ulang setiap 2 jam, lapor DPJP, monitor hemodinamik, dan monitor gambaran EKG. Apabila skornya 5 sampai 6, maka lakukan pemantauan setiap 30 menit, lapor DPJP, dan lakukan resusitasi cairan. Apabila skornya lebih dari 7, maka lakukan aktivasi atau panggilan code blue. Sedangkan ini adalah algoritma untuk pasien dengan COVID-19. Sama seperti yang tadi, jadi ada skornya apabila 0, maka lakukan pengukuran vital sign, bisa setiap 12 jam atau dilakukan satu kali dalam satu shift. Apabila nilainya 1 sampai 4, termasuk dalam grading rendah, warnanya kuning, maka dilakukan pengukuran setiap 6 jam atau 1 sampai 2 kali dalam satu shift. Pertahankan monitoring tanda-tanda vital, kemudian medium apabila skornya 3 sampai 6, high apabila skornya lebih dari 7, dan kode hitam apabila pasiennya skor lebih dari 7. Setelah itu, jangan lupa didokumentasikan. Hasil observasi didokumentasikan pada format pemantauan tanda vital. Setelah tadi dijumlahkan, ada kodenya, sudah diberikan kode warna, tadi putih, hijau, kuning, orange, dan merah. Nah, ini mungkin untuk sebagai gambaran saja, jadi saya pernah memotret satu rumah sakit, gitu, bahwa jadi dari 60 rekam medis yang waktu itu saya potret, ternyata hanya 50 perawat, hanya 50%, jadi hanya 30 perawat yang menuliskan total skor. Biasanya jadi kita sudah lakukan pemantauannya, kita sudah ukur hemodinamiknya, sudah mengukur tekanan darah, nadi, pernafasan, kesadaran, temperatur, tapi kita tidak jumlahkan. Gitu. Atau ada juga, ya, saya lihat juga, ini ternyata dari 60 rekam medis yang saya lihat, ini hanya 65% yang melakukan tata laksana sesuai dengan algoritma. Jadi misalnya, ketika dilakukan pengukuran vital sign, kemudian ditemukan adanya penyimpangan, dan hasil dari pengukuran tadi, pasien berada dalam skor orange. Kalau skor orange harusnya diukur ulang setiap 30 menit, tetapi tidak lagi diukur. Nah, ini ternyata masih 35% perawat yang tidak melakukan pengukuran sesuai atau tidak melakukan tata laksana sesuai dengan algoritma. Saya contohkan ada 3 kasus yang saya contohkan. Ini misalnya, pasien pertama, pasien usia 25 tahun dengan close fracture cruris dextra. Pasien masuk. Bu Indah. Iya, Bu. Kita izin, saya lihat slide Ibu masih banyak, karena kita masih ada nanti sesi diskusi, Bu. Mudah-mudahan bisa dipercepat 5 menit lagi ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, jadi ini nanti teman-teman mungkin bisa dilihat. Ini adalah contoh bagaimana kita melakukan scoringnya. Jadi untuk kasus seperti ini, misalnya ketika pernafasan pasiennya 20, maka nilainya 0, karena 0 ada di rentang 12 sampai 20. Ketika saturasinya 98, maka ada di rentang
0 juga. Jadi berdasarkan ini maka hasilnya adalah 1. Begitu juga dengan kasus 2. Ini kasus 2, pasien dengan DBD. Kita lihat di sini sudah ada penurunan saturasi. Pasiennya saturasinya 97% dengan pemberian nasal 3 liter per menit, pernafasannya 24 kali per menit. Pasiennya masih sadar, tetapi produksi urinnya juga sudah mulai berkurang. Bila dilihat hasil pengukurannya, maka skornya 5. Nah, kalau ketika 5 yang harus dilakukan adalah apa? Ternyata yang harus dilakukan pastinya harus diukur ulang lagi, harus dilakukan monitoring setiap 2 jam. Harus dihubungi dokter penanggung jawabnya. Nah, ini pasien dengan postkraniotomi. Pasiennya sudah terlihat gelisah, kesadarannya somnolen, ada tanda-tanda peningkatan TUK, kemudian saturasi oksigennya 94 dengan pernafasan dibantu rebreathing masker 8 liter. Dari hasil pengukurannya maka skornya 10, sudah mesti diaktifkan code blue. Kita berlanjut, apabila pasien ditemukan dengan kondisi skor lebih dari 7, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama adalah tadi, panggil bantuan perawat. Kemudian panggil bantuan perawat senior dan dokter jaga, kemudian lakukan resusitasi, ABC, kemudian aktifkan code blue, siapkan peralatan dan obat-obatan, kemudian konsultasikan ke dokter. Yang penting tadi bagaimana kita bisa mengaktifkan tim medik reaksi cepat atau code blue tadi, dan code blue sudah harus berada di ruangan atau di tempat kejadian dengan respon paling lambat 10 menit. Terdiri dari siapa saja code blue? Terdiri dari dokter dan perawat terlatih. Kemampuannya harus mempunyai kemampuan advanced life support dan mesti dilengkapi dengan standar bantuan atau peralatan emergensi. Ini alur aktivasinya biasanya di setiap ruangan berbeda-beda, tetapi intinya sama. Jadi ketika menemukan pasien dengan kriteria tadi yang sudah masuk ke dalam kode warna merah, maka sudah harus diaktifkan code blue. Code blue ini bisa diaktifkan melalui paging system atau melalui panggilan telepon untuk memanggil tim medik reaksi cepat, dan tim medik reaksi cepat sudah harus berada di lokasi paling lambat 10 menit. Nah, apa yang kita lakukan? Ini yang biasanya mungkin sering terlupakan. Jadi sudah capek-capek mengaktifkan code blue, sudah dilakukan resusitasi, bahkan sudah dilakukan defibrilasi, tetapi pasca resusitasinya mungkin belum tepat gitu. Jadi ketika kita menemukan perburukan kondisi pasien di bangsal, ini mestinya pasien bangsal ini adalah pasien untuk kondisi stabil, perawatannya di bangsal. Pasien dengan potensi penurunan kondisi, tapi masih cukup stabil, bisa dilakukan perawatan di bangsal, tapi dengan pengawasan yang khusus. Nah, lokasi 3 adalah pasien dengan observasi ketat dan intervensi termasuk support untuk satu organ, biasanya harusnya dilakukan perawatan di ruang high care unit. Sedangkan lokasi 4 adalah support pernapasan lanjut atau support pernapasan dasar dengan sekurang-kurangnya support 2 organ yang harus dirawat di ruang ICU, dan pasien terminal atau do not resusitasi dilakukan perawatan lanjutan sesuai dengan SPO pasien paliatif. Jadi sebetulnya harusnya alur pasca resusitasi pasien harus ditempatkan di ruang perawatan yang sesuai. Nah, ini yang dulu. Jadi seringnya dulu itu kita tidak punya ruang high care sehingga pasien bisa saja masuknya kalau nggak ke ICU atau masuknya ke bangsal. Pada akhirnya ini bisa dikatakan bahwa early warning system dan code blue team ini menghindari kebutuhan perawatan di unit perawatan kritis. Seperti kita tahu tadi, kalau misalnya kita lakukan pengukuran vital sign dengan baik dan dilakukan tata laksana dengan baik, tentunya pasien-pasien yang sudah akan masuk ke dalam kondisi perburukan, dia tidak akan jadi buruk dan akhirnya kebutuhan ICU-nya dapat dihindari, mengurangi angka kematian di ICU dan menurunkan readmission pasien, menurunkan 17-65% kejadian henti jantung, meningkatkan angka harapan hidup, dan yang paling penting adalah meningkatkan komunikasi, pengetahuan, dan keterampilan, serta percaya diri perawat untuk melakukan intervensi keperawatan kritis. Jadi early warning system ini melengkapi sistem tim medik reaksi cepat. Kalau early warning system ini sifatnya aktif, dilakukan terus-menerus oleh perawat, sedangkan tim medik reaksi cepat ini sifatnya pasif, dia hanya menunggu ketika ada panggilan.
Kalau tidak ada panggilan ya diam saja, tapi kalau early warning ini aktif, harusnya seluruh perawat melakukan itu. Bagaimana kontrol dan evaluasi ini bisa berjalan dengan baik? Yang pertama adalah sumber daya manusia. Pastikan bahwa SDM-nya mempunyai kemampuan yang baik, kualitas yang baik untuk bisa menilai. Yang kedua adalah sarana prasarana yang memadai. Yang berikutnya adalah adanya regulasi, ada kebijakan, panduan, pedoman, dan SPO. Bagaimana kendala ketika kita menerapkan early warning system? Jadi walaupun early warning system menjadi salah satu yang diwajibkan dalam akreditasi dalam standar SNARS, tetapi ternyata ditemukan juga kendala. Kenapa? Karena dianggap sebagai konsep yang baru, belum dikenal dan tidak diajarkan ketika kita kuliah gitu. Walaupun saat ini sekarang sudah early warning system sudah juga masuk ke dalam pembelajaran, tetapi mungkin belum semua menerapkan itu. Yang berikut adalah zona nyaman. Kita sudah biasa, nggak harus kalau Nancy saja, kalau mengukur vital sign ya sudah itu saja. Tidak harus memasukkan, men-skor, kemudian melakukan pengukuran tiap dengan interval yang lebih sering. Nah, ini mungkin juga zona nyaman kita akan jadi terganggu dan ini menyebabkan kita retensi, resisten terhadap perubahan, merasa bahwa ini adalah prosedur baru, menjadi kerjaan tambahan. Bagaimana pendekatan interpersonal ini dilakukan dengan menekankan tanggung jawab perawat sebagai tenaga kesehatan. Apa sih kendalanya ketika kita melakukan pengukuran vital sign? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa vital sign ini tidak secara konsisten dikaji, dicatat, dan diinterpretasikan. Dikatakan banyak sekali penyebabnya. Yang pertama adalah tingginya beban kerja, mungkin jumlah perawatnya tidak sesuai dengan pasiennya. Yang berikutnya adalah menurunnya kesadaran terhadap pentingnya monitoring tanda-tanda vital. Yang berikutnya tidak jelas kewenangan siapa yang harus mengambil keputusan. Nah, bagaimana pengalaman kita waktu kita sedang berdinas? Apakah tanda-tanda vital diisi mengandalkan ingatan? Ini luar biasa tidak boleh. Nggak bisa hanya mengandalkan ingatan. Atau diisi sebelum waktunya. Atau tanda-tanda vital hanya dicatat, atau tanda-tanda vital dicatat tapi tidak dianalisa. Mudah-mudahan kita semua tidak melakukan ini, dan saya yakin pasti tidak ada. Bagaimana caranya agar early warning system ini bisa berhasil? Ada 5 kunci keberhasilannya. Yang pertama adalah record. Jadi jangan lupa catat, selalu catat. Yang kedua adalah recognize, kenali. Kita mesti bisa mengenali bahwa ini adalah perubahan ekstrim terhadap vital sign. Biasanya tekanan darahnya baik, tetapi ini ada penurunan atau peningkatan sedikit. Nah, ini kita mesti kenali. Yang berikutnya adalah report. Laporkan setiap kejadian, terutama yang menunjukkan adanya perubahan ekstrim. Yang berikutnya adalah respon. Lakukan tata laksana yang baik sesuai dengan algoritma. Yang berikutnya adalah repeat. Lakukan pemantauan ulang sesuai dengan algoritma yang ada. Penting sekali bahwa pemantauan vital sign tidak hanya pencatatan, namun bagaimana kita bisa mempertahankan fungsi vital tetap adekuat, bagaimana kita bisa mempertahankan nilai normal dan mengevaluasi perubahan tanda vital, bagaimana panduan awal dalam memberikan intervensi untuk bisa mencegah masalah, bagaimana kita bisa melakukan evaluasi tindakan yang telah diberikan, dan bagaimana sistem peringatan dini ini bisa mengenali kegawatan secara dini, dan bagaimana kita bisa melakukan resusitasi secara baik. Dan di akhirnya bahwa early warning score system adalah sebuah sistem scoring fisiologis yang digunakan di ruang rawat inap biasa atau non-invasive care sebelum pasien mengalami kondisi kegawatan. Diberikan perawatan harus diberikan di ruangan yang sesuai, kemudian lakukan observasi yang teratur, gunakan tools yang baik, yang sudah terstandar, tentunya dengan adanya algoritma, panduan, kemudian ada order sheet dan ada dosis chart, dan strategi berbasis bukti untuk pengambilan keputusan klinis. Ukur tingkat keberhasilan secara berkala, lakukan audit terhadap kejadian henti jantung atau masuknya pasien ke ICU yang tidak diantisipasi. Early warning score system dan code blue dibentuk untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal pada pasien dengan kegawatan. Ini semua hanya bisa dilakukan apabila ada policy dan kerjasama yang kuat dari seluruh orang yang ada di pelayanan itu, baik dari jajaran manajerial dan perawat. Pada akhirnya bahwa deteksi yang cepat ini bisa menghasilkan respon yang cepat dari kita perawat dan
pasien tentunya juga akan selamat apabila kita mampu berespon secara cepat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.